Halo semua, saya I Gusti Agung Wahidi Putra. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang PPh pasal 26. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan latar belakang dari materi saya. Latar belakang dari materi saya adalah PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan dengan nama dalam bentuk apapun. Dan dengan demikian, maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya. Baik, pokok pembahasan kali ini ada 5. Yang pertama, 1. Pengertian PPh pasal 26. Dan kedua, objek PPh pasal 26. Dan ketiga, memotong PPh pasal 26. Dan keempat, tarif PPh pasal 26. Dan kelima, saat terhutang PPh pasal 26. Baik, mengenai pengertian PPh pasal 26. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap atau disingkat BUT di Indonesia. Saya akan menambahkan hal yang menentukan seorang individu atau perusahaan dikategorikan sebagai wajib pajak luar negeri adalah yang pertama, 1. Seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun atau 12 bulan. Dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang mengoperasikan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dan yang kedua, seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun atau 12 bulan. Dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui menjalankan usaha melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. Materi selanjutnya yaitu objek PPh pasal 26. Yang pertama, 1. Dividen. 2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan. Ketiga, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Keempat, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. 5. Imbalan dan penghargaan. 6. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya. 7. Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya. Dan terakhir, keuntungan karena pembahasan utang. Selanjutnya,
Pihak yang memotong PPh pasal 26. 1. Dari badan pemerintah. Tidak ada penjelasan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan tentang arti badan pemerintah ini. Namun demikian, tidak sulit untuk mengartikan bahwa yang dimaksud dengan badan pemerintah adalah pemerintah negara Republik Indonesia dan pemerintah daerah di Indonesia beserta instansi di bawahnya. Dan kedua, subjek pajak dalam negeri berdasarkan pasal 2 ayat 3 huruf B Undang-Undang Pajak Penghasilan 1986. Subjek pajak badan dalam negeri adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Dan ketiga, penyelenggaraan kegiatan. Penyelenggaraan kegiatan bisa berbentuk badan, orang pribadi, atau kepanitiaan yang melakukan suatu event atau kegiatan. Contohnya, penyelenggara kegiatan adalah orang pribadi atau badan yang mengorganisir suatu acara seperti pertunjukan, perlombaan, seminar, dan lain-lain. Dan keempat, BUT atau disebut Badan Usaha Tetap. BUT adalah sebagian dari subjek pajak luar negeri yang melakukan kegiatan di Indonesia sehingga menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Walaupun termasuk wajib pajak luar negeri, pemenuhan hak dan kewajiban BUT disamakan dengan pemenuhan hak dan kewajiban wajib pajak dalam negeri. Dan kelima, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya selain BUT di Indonesia. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya selain BUT yang ada di Indonesia juga merupakan pemotongan PPh pasal 23. Contohnya, Representative Office atau disingkat RO dari perusahaan-perusahaan asing. Selanjutnya, tarif PPh pasal 26. Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintahan, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap Indonesia dipotong PPh pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Yang pertama, 1. Dividen. Kedua, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengambilan utang. Ketiga, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Keempat, imbalan sehubungan dengan jasa pekerjaan dan kegiatan. Kelima, hadiah dan penghargaan. Keenam, pensiun dan pembayaran berkala lainnya. 7. Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya. Dan ke-8, keuntungan karena pembebasan hutang. Selanjutnya, tarif PPh pasal 26. Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintahan, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap Indonesia dipotong PPh pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Yang pertama, 1. Dividen. Kedua, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengambilan utang. Ketiga, royalti, sewa,
dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Keempat, imbalan sehubungan dengan jasa pekerjaan dan kegiatan. Kelima, hadiah dan penghargaan. Keenam, pensiun dan pembayaran berkala lainnya. Tujuh, premi suap dan transaksi lindung nilai lainnya. Dan ke-8, keuntungan karena pembebasan hutang. Baik, materi terakhir dari saya yaitu saat terhutang PPh pasal 26 merujuk pada pasal 26 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan atau disingkat UU PPh. Saat terhutangnya PPh pasal 26 yaitu pada bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terhutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Baik, sekian materi yang saya bawakan. Jika ada kesalahan kata disengaja maupun tak disengaja, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.